Selamat sore rekan-rekan pemirsa YouTube channel Dr. Ramji semua. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Dr. Ramji. Baik, hari ini kita akan mengulas sedikit ya, pada posting ini kita akan mengulas sedikit tentang apa sih malformasi vaskular atau anomali dari vaskular. Nah, kebetulan saya ada beberapa kasus yang sudah kita tangani ya, bahwa namun sebelumnya untuk pengembangan channel YouTube ini silakan minta tolong kalau bisa di subscribe, like, dan komen ya. Baik, untuk malformasi vaskular ini adalah bagian dari penyakit vaskular, dari 5 penyakit di bedah vaskular. Yang pertama adalah infeksi, yang kedua adalah kelainan bawaan, yang ketiga adalah trauma, yang keempat adalah proses tumor, dan yang kelima adalah kelainan yang bersifat others atau kelainan metabolik, kelainan inflamasi, peradangan yang tidak jelas penyebabnya. Nah, malformasi vaskular ini adalah termasuk ke dalam kelompok kelainan bawaan. Ya, jadi kalau kita bicara malformasi atau anomali pada bidang pembuluh darah, ya, pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama adalah arteri, vena, dan limfe. Jadi tiga-tiganya adalah setali 3 uang, tidak bisa dipisahkan, saling berhubungan, dan ini bisa kita buktikan pada kelainan malformasi. Jadi pada malformasi ini ada malformasi arteri vena. Jadi malformasi ini terbentuknya hubungan connecting atau fistula ya, atau san antara arteri dan vena yang menyebabkan terjadinya pelebaran dari vena. Jadi darah langsung masuk melalui san atau santing atau fistula ke arteri, sehingga menyebabkan terjadinya pelebaran dari vena. Nah, ini akan membesar ya. Bisa juga terjadi bukan hanya kelainan bawaan, tapi bisa karena trauma. Jadi ini harus kita tangani ya. Biasanya yang paling berbahaya dengan masif perdarahan itu terjadi pada arterivenous malformasi. Ini adalah satu macam dari jenis malformasi atau anomali vaskular. Nah, yang kedua adalah venous malformation. Nah, ini biasanya ditandai dengan pelebaran pembuluh darah yang bersumber dari vena yang bergulung-gulung, berputar-putar, tidak jelas anatomisnya, kalau kita pelajari tidak sesuai dengan pelajaran anatomika. Nah, itu akhirnya membentuk massa yang makin membesar. Nah, ini disebut venous malformasi. Kasnya apa? Kasnya tidak berdenyut, dia beda dengan arterivenous malformasi. Kasnya tidak berdenyut dan dijumpai adanya benjolan-benjolan ya, keras seperti kelereng kecil atau batu-batu kecil ya. Nah, ini disebut dengan flebolit, jadi batu pada vena. Nah, ini khas. Ini harus hati-hati pada venous malformasi. Memang sederhana tapi sangat sulit menghentikan perdarahannya, apalagi jika terjadi di dalam leher, di rongga-rongga yang tidak bisa dikontrol ya. Kalau di ekstremitas yang bisa kita kontrol perdarahannya, ini mudah-mudahan bisa. Tapi perdarahannya memang sangat masif karena ada ganjalan oleh batu-batu flebolit tersebut, sehingga aliran darah tidak susah dikontrol atau diberhentikan. Nah, ada lagi limfvenous malformasi. Nah, kalau limfvenous malformasi ini sering karena hubungan kelenjar lim dengan vena. Sebagaimana kita tahu bahwa lim atau kelenjar lim itu bermuara umumnya ke vena ya, jarang limf artery. Nah, apalagi ada venous murni. Jadi venous yang membentuk kistik, membentuk massa sendiri. Ini namanya limf malformasi murni. Nah, ada nama-nama khusus lagi
Misalnya Krippel-Trenaunay, ya. Nah, ini khusus pada ekstremitas kelainan bawaan. Varises ini termasuk juga kelainan bawaan, karena hampir sebagian besar penyebab varises adalah kelainan bawaan. Jadi seperti itu. Nah, ada ratusan macam jenis dari malformasi. Nah, pada kasus ini nanti saya akan tampilkan beberapa kasus venous malformasi, arterivenous malformasi, dan limfvenous malformasi yang kita tangani di Rumah Sakit Riau yang tentunya oleh bedah vaskuler dan endovaskuler, ya, saya sendiri, ya. Yang kita lakukan tindakan secara operasi terbuka. Namun kedepannya kita juga akan mengembangkan tentunya tindakan-tindakan embolisasi. Jadi dengan bahan-bahan embolan nantinya kita akan tutup sumber-sumber malformasi tersebut. Nah, jadi ini tentu tepat sasaran, namun perlu olahan yang lebih baik dengan pihak penjamin, asuransi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Namun saat ini yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan eksisi komplit dari malformasi vaskular tersebut dengan kontrol perdarahan yang hati-hati, kontrol perdarahan yang baik, karena kehilangan darah yang sangat besar bisa terjadi pada malformasi. Saya rasa itu mungkin cukup informasi dari saya. Mungkin kita bisa diskusi dari pada seri-seri berikut. Sekarang kita akan tampilkan beberapa kasus yang pernah kita tangani di Riau.